Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat yang telah berikan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa di hari ini. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat mengerti mana yang benar, mana yang salah, yakni berupa syariat agama Islam, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pemirsa At-Tabligh Channel yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan acara kajian singkat Ramadan. Kali ini saya akan membawakan tema penyesalan Sauban. Sauban ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Beliau adalah seorang yang istiqomah, yang selalu hadir ketika sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika ada sebuah kejadian, ketika akan dilaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, Sauban ini tidak hadir. Si Sauban ini adalah seorang sahabat Nabi yang selalu istiqomah. Beliau selalu memilih tempat di pojok paling kanan dari posisi masjid itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengecek, melihat kemana si Sauban ini kok tidak hadir. Sehingga ditanyakan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat beliau menjawab tidak tahu kemana si Sauban ini. Akhirnya beliau melaksanakan sholat berjamaah bersama karena dikhawatirkan waktu subuh akan segera habis. Setelah beliau melaksanakan sholat berjamaah, beliau kemudian membuat rencana untuk menengok si Sauban ini ke rumahnya. Ketika itu Rasulullah ikut untuk ke rumahnya, menjenguk ke rumahnya. Ternyata rumah si Sauban ini berjarak sekitar 3 jam dari masjid. Akhirnya beliau datang ke rumahnya dan ketika itu dia berjumpa dengan istrinya. Istrinya berkata, "Wahai Rasulullah," menyatakan bahwa suami saya telah meninggal dunia, suami saya telah wafat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah ada kejadian yang aneh yang dilakukan oleh Sauban ketika beliau akan meninggal dunia? Kemudian istrinya menjawab, iya ya Rasulullah, suami saya mengatakan 3 hal ketika dia sakratul maut ya Rasulullah. Yang pertama, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak lebih jauh? Yang kedua, kenapa nggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Kemudian yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak semuanya? Itu adalah 3 perkataan yang diucapkan oleh suami saya ketika dia sakratul maut. Sampai sekarang saya belum mengerti apa makna dari perkataan suami saya itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum, beliau menjawab, itu adalah yang pertama, kata-kata Sauban yang mengatakan kenapa nggak lebih jauh itu adalah gambaran kenapa pahala yang ditumpukan pahala yang diberikan kepada Sauban ketika Sauban punya rumah yang jauh, yang berjalan jauh dari masjid, yang membutuhkan waktu yang lama 3 jam. Itu ketika Allah tunjukkan begitu besar pahala yang diberikan kepada Sauban, dia mengatakan seperti mengigau, kenapa nggak lebih jauh lagi? Kenapa nggak lebih jauh lagi? Itu maksud dari perkataan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan baju yang baru, jubah yang baru. Kenapa nggak yang baru? Kenapa yang nggak baru? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itu adalah gambaran ketika beliau melihat pahala yang diberikan ketika suatu saat kejadian ada seorang yang kedinginan, kemudian berjumpa dengan Sauban. Pada saat itu Sauban memberikan baju lamanya yang diberikan kepada orang itu, bukan yang baru yang diberikan kepadanya. Kemudian
beliau Allah tampakkan pahala yang diberikan kepada Sauban, beliau menyesal. Kenapa? Yang diberikan kepada orang itu bukan yang baru. Kenapa? Cuma yang lama yang diberikan kepada orang yang baru, kepada orang itu. Kemudian yang ketiga, beliau seperti orang yang mengigau mengatakan semuanya itu adalah gambaran bahwa sahabat Sauban itu adalah seorang yang dermawan, seorang yang murah hatinya. Ketika beliau melihat pahala yang diberikan Allah pada orang yang gemar bersedekah, gemar orang yang berdermawan, beliau menyesal. Kenapa nggak semuanya dia sedekahkan? Kenapa nggak semuanya dia berikan? Itu adalah gambaran ketika orang yang begitu dermawan. Kesimpulan dari peristiwa Sauban yang mulia ini adalah, pertama, Rasulullah SAW selalu mengecek, selalu memperhatikan bagaimana keadaan umatnya. Itu adalah gambaran seorang pemimpin yang mengatakan, yang memberikan perhatian kepada umatnya, bagaimana keadaan umatnya, bagaimana keadaan rakyatnya, rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua, kita tahu bahwa sahabat Sauban adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, sahabat yang soleh, sahabat yang istiqomah hadir dalam masjid. Itu setelah ditunjukkan pahala yang dijanjikan Allah, dia merasa menyesal, merasa kurang dengan apa yang telah dilakukannya itu. Itu adalah gambaran seorang sahabat Nabi. Terus bagaimana dengan keadaan kita? Yang sahabat Nabi saja bukan, yang tetangga Nabi saja bukan, yang amalan kita belum tentu sehebat amalan sahabat Nabi. Barangkali apa yang kita lakukan ini masih jauh dengan mereka. Bahkan masih banyak dosa yang kita tumpuk, yang kita simpan untuk mereka. Maka dari itu, kesimpulan yang ketiga, mumpung kita di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Kita harus menjadi orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ketika amalan kita hari ini lebih sama daripada amalan kita yang terdahulu. Atau naudzubillah min dzalik, kita menjadi orang yang celaka ketika amalan kita sekarang lebih buruk daripada amalan kita yang kemarin. Pemirsa At-Taufik Channel yang dirahmati Allah, ini adalah motivasi bagi kita. Kita harus meningkatkan amalan-amalan kita. Kita harus meningkatkan motivasi kita untuk selalu meningkatkan amalan-amalan kita mumpung kita di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.